Kedua, Allah memberi kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di lapangan madrasah aliyah dan salafiyah wusta. Tidak lain tidak bukan melanjutkan risalah kenabian, melanjutkan pendidikan masa depan, melanjutkan amanah orang tua kita masing-masing. Salawat dan salam kita kirimkan juga kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti di padang mahsyar mendapatkan syafaat dari beliau, dan kita berharap kita dilihat di nama Rasul nanti di padang mahsyar sebagai umatnya. Sebab bukan kita saja umatnya, satu bumi umat manusia. Mungkin kalau kita manusia biasa, jangankan melihat satu bumi, untuk yang satu lingkungan ini saja belum tentu kita bisa tahu. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahu yang mana umatnya yang mau diberi syafaat, dan kita berharap ikalah umat-umat beliau tersebut. Sekolah-sekolah madrasah aliyah, sekolah-sekolah salafiyah wusta, dewan asatidz wa asatidzah, dewan guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami mengucapkan selamat telah dimulainya tahun ajaran baru 1443 Hijriah, tahun 2022. Kita berharap ini adalah langkah awal untuk kita memulai kembali, langkah awal untuk kita membuktikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kepada wali santri, kita bisa mampu mendidik mereka menjadi anak-anak yang terbaik di dunia untuk orang tuanya, di akhirat untuk dia dan seluruh keluarganya. Sebab apapun yang kita lakukan pada hari ini, salah kita dalam mendidik, maka mereka akan salah dalam perjalanan menuju akhirat. Salah dalam mendidik dunianya, mereka akan salah mendapat posisi yang terbaik. Salah dalam mendidik akhlak dan adabnya, maka kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Jadi mari kita pikul amanah ini bersama-sama sesuai dengan skill, tugas yang diberikan kepada kita bersama. Jangan melihat masa lalu, tataplah masa depan. Jangan melihat kekurangan, lihatlah kelebihan. Dan insya Allah semua kita akan maju dan bangkit. Hadirin yang hadir pada kesempatan upacara bendera hari ini, ada 3 yang tidak disukai oleh manusia. Kalau bagi kita laki-laki, ada 3 yang tidak disukai oleh wanita. 3 apa itu? 3 O. Kita berharap 3 O ini tidak dimiliki oleh kita para laki-laki. Yang satu, O, otak kosong. Saya tanya sama yang putri, kau suka nggak dengan laki-laki yang otaknya kosong? Suka? Kalau otak-otak? Suka. Jadi tidak ada satupun orang suka kepada yang otaknya kosong. Tahun ini, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke datang, orang-orang yang otaknya kosong itu jadi sampah. Maaf, mungkin lebih mudah lagi kucing cari makan di tong sampah. Jelasnya. Dan kita tidak berharap kita menjadi orang-orang yang otaknya kosong. Nah, pondok pesantren Madrasah Aliyah Salafiyah Wusta sedang menyiapkan
mengisi otak-otak kalian supaya ada isi, supaya ke depan isi otak bisa digunakan untuk membuktikan diri kitalah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kitalah yang terbaik di hadapan orang tua kita, dan kitalah terbaik di hadapan istri dan anak-anak kita. Jadi sungguh-sungguhlah belajar dari sekarang. Orang-orang yang otak-otaknya kosong paling nanti isinya hanya di kedai-kedai kopi, main game, main judi apa namanya tadi? Domino chip apa ya? Domino chip, ya. Menghabiskan waktu dari pagi sampai sore. Istri terlantar, hanya ngomongin orang, tapi dia tidak mampu berbuat seperti orang itu. Nah, itu nggak disukai oleh semua yang ada di bumi ini, kecuali dirinya sendiri yang suka. Yang kedua, O-nya, omong kosong. Ke depan orang tidak suka dengan manusia yang cuma hanya omong kosong. Tidak ada pembuktian. Nah, tugas kita hari ini membuktikan jangan menjadi orang hanya omong kosong, sebab tidak akan didengar orang, khususnya kita laki-laki. Kalau wanita ngomong banyak biasa, kumpul 2-3 udah ngomong biasa, itu namanya wanita. Tapi kalau laki-laki yang banyak omong, sedikit bekerja, itu laki-laki yang susah masa depannya. Jadi jadilah orang yang sedikit bicara, banyak bekerja, banyak bicara, buktikan hasil kerja. Ketiga yang paling tidak disukai oleh semua orang, dompet kosong. Putri, antum suka suaminya dompetnya kosong? Kalau kalian dompet kosong, modalnya cuma kertas koran tambah tebal, tidak laku. Nah, 3 poin ini harus antum miliki. Antum harus hindari, bukan miliki, harus hindari. Nah, mulailah hari ini bekerja keras. Tugas antum di sini hanya belajar, taati aturan, taati disiplin, ikut kata ustaz dan ustazah, ikut kata pimpinan, ikut kata kepala sekolah selagi dia mengajak kepada kebaikan dan kebenaran. Buktikan 3 tahun ke depan kamu adalah generasi yang terbaik. Apalagi untuk madrasah aliyah yang akan melahirkan generasi ustaz, ustazah yang akan menjadikan tolak ukur keberhasilan sebuah sekolah. Buktikan tahun ini adalah tahun perubahan. Buktikan tahun ini adalah tahun terbaik. Apalagi Salafiyah Russul yang berbeda dengan yang lain. Buktikan memang Anda adalah orang-orang yang berilmu, yang mumpuni, yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan umat, yang mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan umat. Walaupun saya berharap ke depan, kalau madrasah aliyah, salafiyah kuliah bisa membuktikan, guru-guru juga bisa mengarahkan, 50% saja kelas 9 bisa melanjutkan di kuliah, dan di kuliah itu tandanya berhasil. Tapi kalau seperti tahun ini juga tidak ada yang melanjutkan di kuliah dan aliyah, itu menandakan kepala sekolahnya gagal, gurunya gagal. Kegagalan ini pasti ada konsekuensinya. Jadi kita minta semuanya, ayo sama-sama kita buktikan, kita bekerja, apapun yang kita lakukan karena Allah. Tapi kalau ada manusianya, ada unsur finansialnya, mari sama-sama. Saya juga sebagai yayasan berusaha bagaimana ke depan kita bisa lebih baik lagi. Maka dalam kesempatan ini saya mohon doa restu semua yang hadir, semua ustaz dan ustazah, semua dewan guru, semua santriwan dan santriwati. Insya Allah dalam bulan depan kita akan launching sebuah unit usaha yang insya Allah ini akan menjadi lapangan kerja bagi semua santriwan dan santriwati, terkhusus santriwannya. Kalau yang memang tidak ada, ya kita akan buka lapangan kerja.
saya sudah mendapatkan izin dari pemerintah, sudah mendapatkan izin ya pendirian PT, namanya PT Tirta Berkah Indonesia. Ini semua adalah berkah santri. Ya, insya Allah bulan depan kita sudah mendapat pekerjaan di Lagoy untuk mengelola air limbah resort yang ada di Lagoy. Ya. Ini apa? Ini berkah santri sebenarnya. Judul saya kalian berkah mandi kalian. Ya, berkah air mandi kalian. Merinding saya mengatakannya. Karena berkah santri ini jangankan mulut kalian, jangankan lisan kalian, air mandi kalian saja jadi berkah. Air mandi kalian saja jadi berkah. Jadi apalagi lisan-lisan kalian, lidah-lidah kalian, mulut-mulut kalian jadilah berkah untuk umat, jadilah berkah untuk orang tua. Dan kalian jangan sedih hati. Santri inilah sebenarnya yang membebaskan NKRI dari penjajahan. Kita, nenek moyang kita yang membebaskan negara ini dari penjajahan. Sekarang harus kita bebaskan kembali dari penjajahan tersebut. Jadi gak usahlah kamu sedih hati, gak usah kecil hati, buktikan kamu tamat sini, yang punya bakat jadi kiai, jadi ustaz, lanjutkan pendidikannya, yang gak punya bakat jadi kiai, jadi ustaz, ayo lamar kerja sama saya. Tapi bukan lapangan kerja banganku. Gak ada santri yang nganggur ke depan. Nah, ini apa gunanya nanti? Ya, kebetulan yang sudah ada, sudah kami sepakati para pendiri tersebut. Satu bagian keuntungan itu adalah untuk perjuangan, untuk dakwah, untuk pendidikan, ya terutama untuk pesantren An-Hikmah dulu itu. Nah, yang kedua, saya minta bantu jaga, bantu pelihara, bantu tegur, bantu lihat, bantu larang. Ustaz yayasan sudah menanam kurang lebih 600 pohon pisang ambon di semuanya itu. Dan alhamdulillah bisa dikatakan 99% tumbuh semuanya. Nah, tolong dijaga, jangan jadikan aku anak hijai. Masalah dari hijai. Ya, itu kalian jalan di belakang tuh. Ya, itu pohon pisang. Jangan disentuh, malah didoakan aja. Ya Allah, berkahilah pohon pisang ini sehingga bisa memberi kesejahteraan bagi kami semua. Jangan jadikan salah anak hijai. Saya tidak mau tahu kalau ada satu saja tumbang. Kalau ketahuan yang menumbangkan, maka yang menumbangkan itulah yang tanggung jawab. Tapi kalau tidak ketahuan siapa yang menumbangkan, maka satu inilah yang bertanggung jawab semuanya. Saya tidak mau tahu siapa tanggung jawabnya. Kalau saya hitung satu pohon pisang, satu tandan pisang, ada 10 sisir, satu sisir 20.000. Kalau ada 100 sisir, maka setiap minggu kita bisa menghasilkan 20 juta. Nah, udah bisa menambah untuk kesejahteraan kita dan kita pun bisa makan pisang setiap minggu. Jadi ini fungsinya. Jadi tolong dijaga bersama. Dan jangan diambil dulu. Ini sudah ada beberapa pohon yang sudah berbuah. Itu nanti sering lewat itu jangan diganggu ya. Disentuh jangan diganggu, jangan didoakan saja ya Allah semoga selamat sampai matang. Ini khawatirnya belum sempat matang udah hilang dari pada hutan. Jadi tolong kita jaga bersama. Ini adalah milik kita bersama. Insya Allah niatnya adalah untuk kita bersama. Jadi itu nasihat saya kepada anak-anak sekalian. Kalau putri juga, jika juga tidak pantas untuk kalian. Sebab di Batam juga, wanita juga harus memiliki. Jangan otak kosong. Sebab persaingan Anda sangat tinggi. Kalau ada 100 laki-laki, maka ada 1000 wanita akan mendapatkan 100 laki-laki. Ya, tolong jadilah orang otaknya berisi, jangan omong kosong, jadilah omong yang ada standarnya, dan jangan pernah dompetnya kosong. Kalau dompet kosong, pening kita. Tapi yang paling utama lagi, jangan imannya yang kosong. Kalau imannya sudah kosong, maka tak ada guna hidup di dunia, tak ada guna juga hidup di akhirat. Selamat dan sukses.
Belajar sungguh-sungguh, taati peraturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.